Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Rohman Crew. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Untuk video kali ini saya akan membahas cerita Boruto episode 223 atau chapter 57. Seperti video yang sudah kita lihat kemarin, bahwa di sini Kode mendatangi seorang keyboard yaitu Aida dan mengatakan, "Halo Aida, kau yang tahu semua tentang dunia ini." Oke guys, apa kalian semua sudah siap? Ayo langsung kita lanjutkan pembahasannya. Saat pintu Aida terbuka, Kode mengatakan, "Boro, dasar kau brengsek, kau harus melanggar perintah Jigen dan mengawatkan dia. Aku tak tahu apa rencanamu, tapi itu sama saja mencari masalah." Kemudian pengikut Boro mengatakan, "Kalau menurutku, kau tahu soal dia itu lebih mengejutkan. Kenapa kau tak melapor kesalahan Boro kepada Jigen?" Kode berkata, "Karena aku tak yakin sebelum aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ditambah lagi, jika Boro memancing kemarahan Jigen, akulah yang pada akhirnya harus menyingkirkan dia. Dan bahkan aku pun tak akan tega untuk membunuh teman yang baik." Kemudian pengikut Boro berkata, "Ya, terserah. Aku yakin kau bahkan tak akan berkedip." Kode mengatakan, "Ya, aku tak membayangkan saat dimana dia akan jadi berguna. Ayo kita bangunkan dia. Kita bicarakan ini nanti." Pengikut Boro berkata, "Aku sadar aku sudah menuntunmu ke sini, tapi kau sendiri tahu bukan soal kemampuannya?" Kode menjawab, "Dia tahu akan semua hal di dunia ini. Hanya itu yang ku dengar." Pengikut Boro berkata, "Aku tak tahu apa rencanamu padanya, dan aku tak mau tahu. Tapi aku menduga kalau yang kau pikirkan itu terlalu naif." Kode berkata, "Berhentilah mengoceh. Ada apa sebenarnya? Katakan." Pengikut Boro berkata, "Kau tak bisa memaksakan atau memaksanya mematuhimu dengan kekuatan saja. Tidak, Aida itu berbeda. Dia itu memiliki tingkatan yang berbeda." Kemudian Kode membukanya. Pus. Wah. Dan pengikut Boro berkata, "Kode, dasar bodoh. Aku masih belum selesai menjelaskan." Kode berkata, "Akan kukatakan langsung padanya. Jika dia menentang, ku akan bunuh saja dia." Pengikut Boro dan Kode pun terkejut melihatnya. Dan scene pun berpindah kepada rapat para Hokage. Naruto berkata, "Targetnya adalah Kode Benteng Kara. File yang kau bawa itu berisi detailnya." Shikamaru berkata, "Patroli Konoha baru saja meluncurkan beberapa operasi serangan pada markas Kara. Namun semuanya gagal karena markas Kara terletak di dimensi lain. Ada sebuah portal transfer yang terbesar di berbagai tempat menurut Amado. Tapi patroli kita telah melapor kalau antara tempat-tempat itu tak aktif atau rusak. Sepertinya dia sudah mengantisipasi kita mendapatkan intel dan memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Jadi kau harus bertindak dengan asumsi dia yang sudah tahu kalau Amado telah menyerah pada Konoha." Tsuchikage bertanya, "Hanya itu satu-satunya markas mereka? Apakah tak ada fasilitas lain?" Shikamaru menjawab, "Kami masih mengikuti petunjuk berdasarkan intel Amado. Tapi untuk saat ini, sementara semuanya gagal. Dia sepertinya cukup cerdas untuk tak muncul di perburuan rutin." Raikage bertanya, "Jadi intinya tak ada petunjuk lagi? Kalau begitu, apa rencananya?" Mizukage bertanya, "Kita memprediksi gerakannya dan menghalanginya. Dan apa motif yang dia miliki?" Shikamaru menjawab, "Kami rasa dia memiliki dua masalah utama. Yang pertama adalah membalas mereka yang terlibat dalam pertempuran melawan Satsuki Ishiki, khususnya pembunuhan Hokage dan beberapa shinobi Konoha lainnya. Yang kedua, merawat pohon suci dari ekor 10. Gaara bertanya, "Ekor 10? Kita harus melawan monster itu lagi?" Naruto menjawab, "Kemungkinan terburuknya iya. Tapi sebagian adalah kenapa kita harus menemukan Kode sekarang untuk menggagalkan rencananya."
Hokkage berkata, "Baiklah, aku paham situasinya. Tapi satu pertanyaan lagi. Ilmuwan Amado yang ada di tempatmu, apa benar kita bisa mempercayainya?" "Aku percaya dengan kalian Konoha. Tapi ketergantungan pada si brengsek yang tak lama ini ada di pihak musuh. Kau yakin dia tak memanfaatkan kalian untuk kepentingannya sendiri?" Naruto berkata, "Jika kau mau pendapat pribadiku, tidak, aku tak percaya 100% padanya." Tapi Amado membuktikan dirinya saat pertempuran melawan Ishiki. Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau tanpa bantuannya, desa ini pasti sudah musnah. Jadi bukti itu ada di hasilnya. Tsuchikage berkata, "Selama itu semua bukan hanya sandiwara belaka. Ya, sepertinya nyawanya sendiri juga sedang diincar. Dan intel darinya sendiri setidaknya sejauh ini masih bisa dipercaya." Gaara berkata, "Semua yang baik berakhir dengan baik dalam soal Ishiki, tapi bagaimana dengan karma Momoshiki? Apakah Boruto baik-baik saja Naruto?" Naruto menjawab, "Kami masih mencari solusi yang efektif, tapi situasinya tak kelihatan baik. Walau Boruto sendiri baik-baik saja. Benteng Kara itu adalah masalah tersendiri, tapi masalah ini jujur saja adalah urusan yang lebih besar bagiku. Jika Momoshiki atau Boruto itu sendiri akan menjadi ancaman setingkat Ishiki, maaf sudah kasar, tapi apa kau berani melawan putramu sendiri?" Naruto menjawab, "Sebagai seorang Hokage, akan kulakukan apa yang harus kulakukan." Scene berpindah kepada Amado. Amado berkata, "Aku tadi berbicara dengan Sasuke, tapi sepertinya dia juga sudah bersiap jika dibutuhkan." Naruto berkata, "Bagiku, aku hanya agak sulit mempercayai semua ini. Kalau putraku sendiri akan menjadi orang lain, itu pun menjadi Otsutsuki yang brutal. Dan bahkan jika kemungkinan terburuk jadi kenyataan, aku akan lebih memilih untuk tak mempercayainya hingga saat itu benar-benar terjadi." Amado berkata, "Aku sendiri dulu punya seorang putri. Aku tahu perasaanmu." Naruto berkata, "Oh, aku tak tahu itu. Tapi dia sudah mati. Sudah 12 tahun lamanya." Naruto berkata, "Begitukah?" Kemudian Amado berkata, "Nah, ini dia." Amado berkata, "Kau itu bukannya tak mau mempercayainya, tapi lebih tepatnya kau tak ingin menyerah, bukan? Itulah sebabnya kau datang kepadaku." Naruto bertanya, "Apa ini? Semacam obat?" Amado menjawab, "Ini adalah obat yang dibuat dengan tujuan melemahkan kekuatan Bakugan. Itu adalah tujuan awal. Aku melakukan semua hal yang mungkin untuk mengalahkan Jigen. Ini adalah salah satu produk itu. Jangan tanyakan soal detailnya. Asal-usul Bakugan ada pada Otsutsuki. Jadi dengan melemahkan Bakugan, itu mungkin akan mempengaruhi batas Otsutsukifikasi sel Boruto." Naruto bertanya, "Sungguh?" Amado menjawab, "Tapi kuperingatkan, aku biasanya tak akan menyarankan ini, karena tak ada yang tahu apa efek sampingnya. Berkurangnya penglihatan itu sudah cukup buruk, tapi kemungkinan terburuk ada kemungkinan kalau dia bisa mati. Dengar baik-baik, yang terbaik yang bisa kita harapkan adalah pembatasan. Itu tidak menyelesaikan masalah intinya. Kita mungkin bisa menghentikan sementara laju Otsutsukifikasi, dan dosis reguler kemungkinan akan dibutuhkan untuk mempertahankan kemanjurannya. Kau harus mempertimbangkan semua itu dengan seksama sebelum kau mengambil keputusan. Walau pada akhirnya itu masih tetap keputusan Boruto sendiri. Dan aku yakin kau sadar akan ini. Tapi pastikan istri dan putrimu tak meminum ini. Setidaknya ini yang bisa kulakukan. Kembalilah jika kau butuh lagi." Naruto berkata, "Terima kasih Amado. Aku berutang padamu." Dan Shin pun kembali kepada Aida. Kode berkata kepada Aida, "Pagi Aida, namaku Kode. Maaf, sudah mendadak membangunkanmu." Aida menghiraukan Kode dan pengikut Boro. Kode pun berkata, "Jangan bergerak. Kau bahkan tak mengucapkan halo." Aida terdiam. Kode berkata lagi,
Aku datang ke sini untuk bicara denganmu. Namun jika kau tak menghiraukanku, tak apa. Aku akan membunuhmu sesuai dengan perintah Jigen. Dan Aida berkata, cobalah kalau bisa. Koda berkata, sayang sekali. Oke guys, tadi itu episode 123 part 1 atau chapter 57 part 1. Untuk video selanjutnya kita akan upload besok. Dan sekian dari video kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Salam Rahmanku. Salam pecinta anime. Boruto Naruto Next Generation Indonesia. Bye.